tidak dijalankan. Padahal semua ini sudah diatur oleh OJK, sudah diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Karena mereka adalah awam hukum, mereka menyewa lawyer, dan lawyer pun bergerak dengan hukum perdata. Ya. Sekali lagi, mereka sudah didampingi lawyer dan sudah membayar lawyer, tapi dari sisi perdata. Kami auditor yang sudah 40 tahun, sudah mengerti. Kalau perdata sampai PK pun akan kalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang namanya bank, yang namanya konglomerat mempunyai bangku khusus di Mahkamah Agung. Kenapa saya katakan demikian? Kami sudah mengalami itu, nanti kami akan membuat video berikutnya yang terpisah dari masalah ini. Nah, yang ingin kami sampaikan sekarang adalah untuk kepada pihak kepolisian dan untuk hakim dan jaksa serta jurusita. Jangan lagi memakai kacamata kuda. Jangan lagi kalau ada laporan-laporan mengenai 167 KUHP langsung dieksekusi. Saya mohon dan tolong dilihat dan diteliti. Apakah ini ada menyangkut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ataukah murni 167? Kalau memang menyangkut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, nah, tolong ditindaklanjuti dan diteliti kembali. Apakah bank sudah melalui prosedur seperti yang diatur dalam undang-undang yang kami sebutkan tadi dan peraturan pemerintah yang berlaku? Apakah belum? Nah, kalau memang itu belum, itu sudah memenuhi unsur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 Pasal 49. Nah, di situ patut diduga dan patut didalami apakah ada terdapat mafia. Karena dalam kasusnya Bu Sarmini ini kami sudah mengindikasikan bahwa terdapat mafia daripada oknum-oknum. 1, Bank Jatim sendiri, 2 dari KPKNL sendiri, 3 dari ATR BPN, yang paling parah adalah dari oknum PPAT notaris, di mana notaris ini ada pasal-pasal yang dicantumkan melanggar daripada Undang-Undang Hak Tanggungan. Mungkin kami tidak perlu sebutkan di sini karena ini panjang sekali dan banyak materinya, lampiran data-datanya 74 halaman. Tapi yang kami sampaikan sekarang adalah poin-poinnya di mana Bank Jatim itu tidak menjalankan good corporate governance. Fungsi pengawasan intern, fungsi direktur kepatuhan, dan fungsi double control tidak dilakukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda semua, seluruh netizen bisa lihat, bisa searching di Google dengan kata kunci korupsi di Bank Jatim atau fraud di Bank Jatim, akan banyak sekali terjadi bahwa direktur atau pimpinan cabang dari Bank Jatim yang sudah ditangkap KPK. Nah, untuk itu kami sarankan kepada Gubernur Bank Indonesia, ini mungkin udah ke-1000 kalinya saya pesan kepada Anda, Pak Gubernur BI yang sekarang, dan kepada OJK, Anda itu tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang gubernur dan pengawas. Bagaimana bank-bank lainnya yang Anda awasi akan menjalankan good corporate governance? Bagaimana? Coba seorang gubernur BI dan pengawas OJK yang saya sebutkan berkali-kali, Saudara Enrico, dan berkali-kali Divisi Investigasi Mediasi Perbankan Saudara Beston Panjaitan yang mempunyai MOU dengan Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, Anda sudah kami pandu, Anda sudah kami bimbing di Banjarmasin dengan bermacam-macam fraud yang terjadi di Banjarmasin. Anda berkhianat bukan hanya terhadap auditor yang sudah membela negara, tapi Anda berkhianat kepada negara. Di sini Anda membawa nama baik Bank Sentral, Central Bank Bank Indonesia. Saat saya dapat katakan itu, Anda coba lihat pada saat RDPU di 2013, Komisi 3 dan Komisi 11, deputy Anda yang namanya Ronald Was mengatakan bahwa itu persoalan intern Bank Panin. Apakah Anda sudah masuk angin? Karena kalau saya lihat di Komisi 3 dan Komisi 11,
pimpinan sidang dari anggota dewan sudah 2 orang ditangkap KPK, yaitu Haji Samsudin di Komisi 3, Ahsanul Kossasi di Komisi 11. Nah, Anda dapat bayangkan, 2 komisi dapat dikendalikan oleh Mumin Ali Gunawan, termasuk Gubernur BI. Apakah ini sistem perbankan nasional yang bisa membangun ekonomi? Malah sekarang Enrico mendapat jabatan sebagai analisis daripada makroekonomi atau mikroekonomi di OJK, dan Teguh Sepangkat pun mendapat jabatan di UPB 3. Saya sudah bersurat dengan Pak Jokowi 2 kali mengenai fraud kejahatan di Banjarmasin, termasuk indikasi awal korupsi di Adikarya, Yoda Karya, dan Yuda, dan mungkin yang kami temukan baru sebagian itu adalah di APBD, APBN, termasuk bantuan USAID. Tapi sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi yang terhormat, Anda tidak menjawab surat kami. Padahal kami sudah melalui prosedur hukum sampai ke seluruh lembaga tinggi termasuk DPR, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, ICW, Kompolnas, sampai kami juga di Ombudsman. Apakah Pak Jokowi yang sudah berkali-kali memperkuat KPK, dan kalau tidak salah ada di medsos, saya bisa menggigit lewat KPK. Kenapa Firly sampai hari ini tidak berani memanggil Mumin Ali? Apakah semua sudah tersandera dengan Mumin Ali Gunawan? Yang dapat menjawab adalah bapak-bapak sendiri, karena hanya mengungkapkan fakta. Tapi sekali lagi kami minta perhatian daripada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya kasus daripada Bu Sarmini ini, karena sudah banyak pelanggarannya dan dapat dilihat di dalam lampiran yang 74 halaman yang sudah kami kirimkan kepada Pemprov Jawa Timur pada tanggal 8 Juli 2024. Di situ lengkap, undang-undangnya pun sudah kami cantumkan. Jangan seperti Khalil, penyidik di Polda DIY. 1 buku lengkap sudah saya berikan kepada Khalil, termasuk panduannya, termasuk pelanggarannya dan data-datanya. Tapi apa yang terjadi? Dan pada saat gelar perkara akan menginformasikan kepada kami, tidak diinformasikan. Namun terakhir adalah bahwa di SP3, dan kami hanya diberitahu lisan oleh salah satu penyidiknya bahwa ada jaminan rumah limas harga kurang lebih 300 juta yang bukan jaminan sudah diangkut oleh pemenang lelang. Termasuk kasusnya Bu Sarmini, 500 juta atau setengah miliar lebih sudah dikuasai oleh yang katanya pemenang lelang. Karena Bu Sarmini tidak mendapat risalah lelang, namun saya mendapat informasi bahwa Bank Jatim mempunyai risalah lelang. Tapi risalah lelang pun itu, kalau menurut saya baca di dalam perjanjian dan saya bandingkan dengan pemberitahuan eksekusi, itu tidak sesuai. Saya tidak bisa menerangkan secara detail di dalam video ini, dan mungkin video yang berikutnya akan kami beberkan. Sekali lagi kepada Ibu Khofifah Parawansa, bukan hanya Ibu Sarmini menjadi korban di Jawa Timur, di Blitar pun banyak, dan ini terkait juga dengan kasus Pandawa yang 3 triliun di Jawa Timur yang sudah dibohongi, ditipu oleh Koperasi Pandawa yang seolah-olah mereka adalah yang ingin membantu, dan untuk itu mereka menjadi korban. Dan inilah yang kami temukan di lapangan. Sekali lagi saya mohon berharap kepada Ibu Khofifah, walaupun sesibuk apapun ya Anda nyagup lagi, dan siapapun gubernurnya nanti di Jatim, Anda akan memerlukan suara-suara rakyat Anda. Tapi kenapa hanya 5 tahun sekali suara rakyat itu didengar? Kenapa jeritan rakyat selama ini tidak pernah didengar? Ini pesan kami untuk seluruh kepala daerah, termasuk bupati. Saya juga sudah menemukan Bupati Ponorogo, Bupati Gunung Kidul pun sama juga.
belum ada empatinya. Ataukah mungkin mereka tidak tahu atau apa? Saya juga tidak mengerti. Apakah itu seperti kasus di pada Ponorogo di mana oknum penyidik, oknum hakim, oknum jaksa sudah berkonspirasi dalam kasusnya Pak Sarto dengan pasal 167, termasuk di Gunung Kidul jurusita sudah berkonspirasi dengan semena-mena mengeksekusi yang bukan juga barang jaminan. Untuk ini saya akhiri dulu video sampai di sini, karena kami akan membuat satu video lagi yang nanti akan kami terangkan satu persatu kepada netizen atau kepada subscriber saya. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan di-share, silahkan di-like. Kalau tidak bermanfaat, tidak usah ditonton. Kami bukan lawyer, kami hanya membantu masyarakat dan tidak memungut biaya. Kami di sini hanya menyumbangkan profesi saya sebagai auditor selama 40 tahun di 2 bank asing, Bank Eropa dan Bank Belanda, dan di Bank Panin, dan saya juga pernah bekerja di kantor akuntan publik. Jadi kalau Anda sebagai aparat atau oknum aparat atau oknum bank yang coba-coba bermain dengan pasal-pasal dan undang-undang, pasti akan kami temukan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kami mohon perhatian dan empatinya dari Pemprov Jatim mengenai surat kami tanggal 8 Juli 2024 dengan lampiran setebal 74 halaman. Untuk itu kami akhiri. Terima kasih. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, apabila memang ini bermanfaat, tolong di like, mungkin juga bisa di subscribe atau di share. Apabila tidak bermanfaat, tidak usah ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.